di tengah keriuhan hidup ini dan bahkan pergumulan yang silih berganti datang dalam kehidupan ini, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu tetap menjadi dasar hidup kami. Bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Bahwa firman-Mu itulah yang mencerahkan pikiran kami dan hati kami, menyegarkan jiwa kami yang lelah. Sehingga ketika perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman itu membuat kami dapat bertahan. Dan bukan hanya bertahan, kami dapat terus maju, merasakan nikmat Tuhan setiap hari di tengah berbagai persoalan hidup yang mungkin saja kami hadapi. Tuhan, kerinduan kami kepadamu yang kami nyatakan lewat doa, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami. Sesungguhnya itu adalah ungkapan dari hati kami yang terdalam bahwa kami ini sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami lagi dan lagi ya Tuhan. Supaya telinga kami dapat terus mendengar, supaya hati kami dapat terus ditaburi benih firman Tuhan itu. Supaya pikiran kami juga dipenuhi dengan kebenaran itu. Dan kami merasakan bahwa firman itu sungguh hidup. Dan firman itu menuntun kehidupan kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya ia dapat menyampaikannya dengan baik, sederhana. Dapat dipahami oleh setiap jemaat Tuhan. Dan kami dapat belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang hidup ini. Urapilah dia dan pakailah dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Shalom. Ini saya melihatnya agak jauh ya ke sana. Jauh juga ini lihatnya ya. Semoga saya bisa melihat secara merata dan saudara-saudara bisa merasakan kedekatan yang sangat dengan firman Tuhan yang hari ini kita akan dengarkan bersama saudara. Hari ini adalah, saya pikir ini adalah yang ke-7 ya Pak. Jemaat yang ke-7 yang sudah dipelajari bersama oleh kita saudara-saudara di dalam proses kita belajar tentang 7 jemaat, surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu ini. Dan ini adalah yang terakhir, menutup semua kisah surat yang dikirimkan melalui Yohanes, perkataan Kristus kepada jemaat-jemaat. Dan saya yakin dari 6 pelajaran sebelumnya, 6 jemaat sebelumnya saudara pasti sudah sangat belajar banyak sekali. Nah sekarang kita akan membaca tentang Laodikia. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 22. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian, silakan saudara menyimak di dalam hati, ikut membaca bersama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dengan dia dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Saudara, Laodikia ya adalah gereja terakhir, tadi saya sudah katakan dari 7 gereja yang menerima pesan dari Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kalau saudara perhatikan letak Laodikia ini
antara Hierapolis dan juga Kolose, tidak jauh dari Kolose gitu. Dan dia ada di tengah-tengahnya. Kalau dari peta ini tadi ada Kolose, ada Hierapolis. Nah, Laodikia itu di tengah-tengahnya. Kenapa saya akan menyebutkan dua kota di dekat Laodikia ini? Karena nanti saudara akan lihat pengaruh dari Kolose dan juga Hierapolis terhadap Laodikia. Saudara, di antara ketujuh gereja itu, kalau saudara membaca atau bahkan mempelajari dari 6 yang lain, sebenarnya kalau dilihat dari nada atau tone bahasa yang digunakan, kalau misalnya ini audible, maka saudara akan rasakan bahwa gereja ini adalah satu-satunya gereja yang sama sekali tidak menerima pujian apapun dari Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun pujian. Di Pergamus masih ada, di Efesus masih ada, di Smyrna juga masih ada gitu, Philadelphia apalagi. Tapi Laodikia ini sama sekali, kalau saudara membaca tadi bacaan yang saya sampaikan itu tidak ada kata-kata pujian dari Kristus. Tidak ada penganiayaan sebenarnya di dalam jemaat ini, tidak ada perpecahan, tidak ada krisis moral, tidak ada ajaran sesat yang mencolok. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Baik-baik saja gitu. Tapi kenapa kok sedikit pun tidak ada pujian? Memang sih Tuhan akan memberikan kritiknya, akan memberikan masukannya, akan memberikan tegurannya. Tetapi paling tidak adalah sedikit pujian, kok ini enggak ada. Berarti ada sesuatu di dalam jemaat ini yang kita perlu tahu. Mengapa ya demikian? Karena kalau lihat berjalannya gereja ini, saudara-saudara, nampaknya stabil-stabil aja gitu. Stabil, mapan. Karena kaya-kaya kan orangnya, nyaman pula gitu ya. Jadi semuanya itu tersedia dengan sangat baik sekali. Namun justru kepada gereja inilah kemudian Kristus menyampaikan teguran yang paling keras di antara 7 jemaat. Tegurannya yang paling keras itu diberikannya kepada Laodikia. Mengapa saudara-saudara? Karena bahaya terbesar gereja itu seringkali bukanlah nampak jemaat yang melakukan dosa yang kelihatan, ada perpecahan di mana-mana. Bukan itu rupanya yang sedang diangkat di sini. Tetapi bahaya yang sangat besar sekali terjadi di Laodikia pada waktu itu adalah kepuasan diri secara rohani. Kepuasan diri, self-sufficient. Puas diri begitu, karena merasa sudah punya semua dan sudah aman, sudah stabil gitu. Sehingga dalam kepuasan diri mereka sebagai jemaat itu, sebagai gereja, akhirnya mereka tidak membutuhkan Kristus secara sepenuhnya gitu. Jadi nggak ada Kristus juga nggak kenapa-napa gitu. Atau Kristus sebagai simbol dalam gereja itu, karena memang kan menyembah kepada Kristus dan sebagainya begitu. Ya sudah, tetapi sesungguhnya tidak ada need, tidak ada kebutuhan, tidak ada kerinduan bahkan. Tetapi mereka menjalankan semuanya seperti biasa gitu. Layaknya kita lah kalau pergi ke gereja, ya seperti itu. Habit yang terus-menerus berlangsung secara rutin itu. Saya pikir-pikir ya saudara, kalau misalnya mengambil Laodikia ini sebagai cermin dari gereja-gereja hari ini. Ya, dan bahkan termasuk di Indonesia yang menjalankan seluruh kegiatannya dengan mentalitas business as usual. Ya, maksudnya melakukan segala sesuatu ya kayak biasa lah, business as usual lah gitu. Memang kan hari Minggu mesti kebaktian ya kan ya, hari Rabu mesti kebaktian doa gitu kan, pelayanan mesti latihan misalnya gitu. Atau ada event-event besar kita mesti persiapan, bikin panitia, business as usual. Every year, setiap tahun, setiap waktu kita melakukannya. Ibadah dirancang dengan sebaik mungkin supaya pengalaman menjadi sangat memuaskan bagi jemaat, khotbah diharapkan berdampak bagi pengembangan diri dan gedung gereja dibangun dengan nyaman dan megah misalnya seperti kita juga mengupayakan. Tentu semua itu tidak salah dan bahkan dianggap perlu saudara-saudara. Namun persoalannya bukan pada apa yang kita bangun, bukan apa yang kita rancang, bukan apa yang kita buat sebagai program. Melainkan apa sih semua yang kita kerjakan ini, di mana sih pusatnya, apa sih yang menjadi tujuan utamanya begitu. Nah, sama sekali mungkin hal itu tidak terlalu kita pikirkan. Mungkin karena Kristus itu, Tuhan itu invisible, tidak kelihatan ya. Maka kemudian Tuhan itu tidak lagi menjadi pusat dari seluruh kegiatan peribadahan kita, seluruh kegiatan event-event yang kita lakukan, seluruh kegiatan pelayanan kita. Entah di manalah Tuhan itu gitu. Sehingga pada akhirnya ego manusia itu bercampur dengan seluruh hal-hal yang tampak rohani ini. Dan pada akhirnya kita hanya menemukan satu masalah ke masalah lain tetapi nampak bisa diselesaikan karena kita punya kemampuan nampaknya untuk menyelesaikannya. Kita punya capacity untuk menyelesaikannya. Kita punya skill untuk mengerjakannya gitu. So everything becomes so common gitu, sangat biasa sekali gitu.
Dan itu terjadi seperti itu setiap saat. Nah saudara, jadi statementnya adalah begini. Tidak semua gereja yang bermasalah tampak bermasalah. Saya ulang lagi ya. Tidak semua gereja yang bermasalah tampak bermasalah. Kita bisa sibuk mengembangkan gereja, menjadikannya stabil dan aman. Tetapi kalau bertanya dengan jujur, apakah ketertarikan kita memperbagus gereja itu? Atau memperbaiki semua, atau melakukan semua yang ada di gereja ini lebih besar daripada kerinduan kita kepada Kristus sang kepala gereja itu. Saudara, itulah persoalan utama sebenarnya yang terjadi di jemaat Laodikia di mata Kristus. Bahwa dalam semua stabilitas mereka yang mereka banggakan itu, mereka justru kehilangan inti kehidupan bergereja. Yaitu Kristus sebagai pusat dari iman mereka, saudara-saudara. Nah mari kita lihat ya sejauh apa surat ini berbicara kepada Laodikia pada waktu itu dan juga kepada kita saat ini. Kalau dilihat dari latar belakangnya atau secara historis saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa Laodikia ini adalah salah satu kota terkaya di Asia Kecil pada abad pertama gitu ya. Kota yang gak pernah kekurangan apa-apa kayaknya dibandingkan semua kota-kota yang ada di sekitarnya. Kota ini berdiri di jalur perdagangan, hub gitu, perdagangan utama ya, jalur perdagangan utama. Sehingga pada akhirnya di dalam kota ini tuh paling tidak ditemukan 3 resources yang luar biasa. 3 sumber daya yang hebat sekali gitu, yang membuat kota ini emang kaya luar biasa. Paling tidak kalau kita lihat latar belakangnya Laodikia ini ya, dikatakan bahwa di masa itu saja di abad pertama itu, Laodikia ini disebut sebagai pusat perbankan dan kekayaan. Yang terjadinya demikian, bahwa Laodikia dikenal sebagai kota yang kaya, pusat keuangan regional gitu ya. Jadi dia sendiri dan bahkan memberikan dampak-dampak pada kota-kota sekitarnya itu. Sehingga kebanyakan para bankers, para pebisnis, konglomerat itu tinggalnya di Laodikia. Nah itu sebabnya ketika gempa besar menghancurkan kota ini sekitar tahun 61 Masehi, sudah tercatat di dalam sejarah arkeologis tentang Laodikia, itu pernah terjadi gempa besar sekali menghancurkan kota ini. Bahkan mereka bisa menolak bantuan dari pemerintah Romawi untuk membangun kembali kotanya. Jadi mereka tuh punya moto, kami bisa membangun kota kami sendiri tanpa bantuan dari pemerintah Romawi. Kaya, punya banyak uang dan sebagainya gitu kan. Sehingga dikatakan kekayaan itu dilambangkan dengan emas kan yang ada di dalam bagian dari teks yang kita baca tadi itu. Kaya sekali memang mereka. Mereka membangun secara mandiri kota Laodikia dengan uang mereka sendiri tanpa sedikit pun bantuan dari pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa kota ini sangat bangga gitu dengan kemandirian dan kekayaannya. Kayak punya banyak dan bisa banyak gitu saudara. Bayangkan ya, kalau misalnya satu gereja nih ya, jemaatnya itu memang hebat-hebat lah gitu. Bukan hanya masalah kayanya, tapi masalah keterampilannya, kapasitasnya, kemampuannya, talentanya, karunianya luar biasa. Wah kayaknya kayak gak perlu apa-apa lagi gitu loh saudara. Karena semuanya punya. Itulah mereka. Itu hal yang pertama tentang Laodikia. Hal yang kedua tentang Laodikia itu adalah disebut sebagai pusat industri tekstil berkualitas tinggi. Apa yang mereka hasilkan? Laodikia ini dikenal sebagai penghasil wool hitam yang sangat lembut dan sangat mahal. Wool itu biasanya kan warnanya putih, itu sheep domba yang dengan bulu putih itu banyak. Tapi domba dengan bulu hitam pekat itu tidak banyak dan itu hanya ada di Laodikia. Nah jadi akhirnya pakaian dari kota ini nih menjadi simbol status kemewahan. Karena yang menggunakan pakaian dengan wool hitam pekat dan sangat lembut itu hanya orang-orang yang mampu membeli udah pasti. Karena itu tipe pakaian yang tidak dipakai oleh rakyat jelata pada umumnya. Tetapi di Laodikia mereka bisa, rakyat di Laodikia memakai wool hitam tuh biasa gitu. Yang kalau bagi orang-orang di luar Laodikia membeli wool hitam itu pasti mikir-mikir gitu. Karena itu pasti sangat mahal sekali harganya. Dia punya banyak. Dia punya resources yang gak habis-habis. Lalu kemudian yang ketiga saudara ya. Di Laodikia ini dalam kecukupan mereka itu. Bahkan sampai dikatakan kalau istilah sekarang itu sekolah kedokteran atau pokoknya penghasil
sesuatu yang sangat medikal sekali itu ada di Laodikia. Dan khususnya mereka itu penghasil salep mata, salep mata gitu. Yang dipercaya sekali atau terbukti sekali bahwa salep yang dihasilkan oleh Laodikia untuk mata itu membuat apapun sakit mata sembuh. Tidak ada orang mungkin yang minus-minus kayak kita sini. Gak ada orang yang sakit mata di sana. Gak ada yang katarak juga kali ya. Gak ada orang yang punya penyakit-penyakit mata yang berat begitu. Karena salep dari Laodikia itu sangat-sangat terkenal sekali dicari orang. Begitu hebatnya penelitian tentang medical khususnya mata di Laodikia. Nah saudara, kalau kita lihat ini kan resources semua nih, ini sumber daya semua nih yang ada di Laodikia yang menunjukkan bahwa memang dia gak kurang apa-apa gitu. Jadi keimanannya jalan gak? Ya jalan-jalan aja gitu, biasa aja gitu. Gak ada yang salah nampaknya di dalam perjalanan itu. Tapi kok Tuhan bisa begitu marah ya ngomong sama mereka tuh dengan keras sekali gitu. Kalau misalnya ditanya ya, ada gak sih kekurangan Laodikia? Ada. Kekurangan mereka itu yang dan bahkan menjadi masalah besar ya secara fisikal di Laodikia ini cuma satu. Mereka itu nggak punya sumber air yang alami, saudara-saudara. Jadi semua air itu memang bisa bersih sekali karena sulingan, disuling oleh mereka. Jadi mereka punya teknologi penyulingan itu, tetapi sebenarnya mereka nggak punya sumber air. Tapi hebat banget. Satu kota yang tidak punya sumber air tapi bisa begitu kaya, itu berarti dia bisa memanfaatkan kanan kirinya gitu ya dengan begitu hebat begitu. Nah jadi dia mengambil air itu dari mana? Dari Hierapolis dan dari Kolose. Itu yang paling dekat, kira-kira sekitar 5-7 mil gitu. Ya itu sekitar 10-an kilometer lah saudara-saudara. Lewat pipa itu dipertemukan antara Kolose mengambil dari Kolose, mengambil dari Hierapolis. Tapi persoalannya saudara-saudara ya, air yang dihasilkan itu pertemuan antara air Kolose yang sangat dingin dan air Hierapolis yang sangat panas. Dan kemudian aliran pipa batu yang membawa mereka berjalan sekian mil itu sampai ke Laodikia itu nampaknya membuat air itu tercemar gitu. Air yang tercemar, maka disebut sebagai lukewarm water atau air yang suam-suam kuku. Persoalannya itu bukan kayak kita minum air lalu kemudian air yang dingin ini kita kasih air panas jadi hangat. Ya minum aja enak kan, hangat kan saudara ya. Tapi ini masalahnya bukan pertemuan air bersih kemudian jadi hangat dan kemudian menjadi suam-suam kuku, anget-anget enak lah gitu untuk diminum. Enggak kayak gitu persoalannya. Karena pencemaran dari karbon dioksida yang ada di dalam perjalanan air itu dan pertemuan yang sangat panas dengan yang sangat dingin itu juga membuat air itu menjadi tercemar dan bahkan memualkan orang ketika diminum. Dan tidak bisa diminum sebenarnya. Pertemuan itu kalau tidak dilakukan proses penyulingan terlebih dahulu. Itulah masalah mereka, menjijikkan dan tidak bisa diminum. Kecuali di proses yang lain. Nah saudara, semua gambaran inilah yang Yesus pakai di dalam suratnya untuk memberi teguran yang sangat keras. Pada dasarnya jemaat ini memang gak punya masalah apa-apa, itu sepertinya demikian. Karena mereka merasa diri mereka kaya, gak kekurangan apa-apa, mereka sehat. Mereka bisa melihat dengan terang apapun, mata mereka sangat terang, mata mereka sangat sehat. Tubuh mereka juga selalu hangat karena terlindungi oleh kain wol yang sangat mahal. Semua kualitas yang mereka miliki itu baik. Tapi justru disitulah persoalan yang diangkat, bahwa masalah mereka itu jelas sekali terlihat karena kenyamanan mereka, sehingga Tuhan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kamu tidak menyadari bahwa kamu itu adalah orang-orang yang melarat, yang malang, yang miskin. Ini kan kata-kata yang kontras benar dengan kondisi mereka yang kaya raya itu. Tetapi Tuhan menyebut mereka sebagai jemaat yang melarat, malang, miskin. Meskipun punya kekuatan finansial yang hebat. Dan Tuhan mengatakan mereka buta meskipun mereka memproduksi salep yang mujarab. Dan Tuhan mengatakan mereka telanjang meskipun mereka adalah produsen wool hitam yang sangat mahal. Jadi semua dibalik oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa gawat kamu sebenarnya begitu. Nah saudara, sebenarnya kan gak ada yang salah dengan kekayaan. Gak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi jika kekayaan itu justru membuat seseorang mengalami krisis rohani yang tidak dia sadari, itulah yang paling mengerikan. Buta terhadap realitas surgawi.
absen terhadap kesaksian hidup yang benar, yang baik begitu. Maka kalau saudara membaca apa yang dikatakan oleh Craig Koster, dia mengatakan gini, Laodicea's problem was not persecution or heresy, but self-sufficiency that dulled its spiritual awareness. Kalau diterjemahkan tuh gini, masalah Laodicea itu bukanlah penganiayaan atau ajaran sesat, melainkan sikap merasa puas diri yang menumpulkan kesadaran spiritualnya. Menumpulkan kesadaran spiritualnya. Saudara, orang Kristen ini, kita ini ya, jemaat Kristen tuh harus paham betul apa sih yang harusnya dikejar dalam kehidupan kita di dunia ini gitu loh saudara. Harusnya hal-hal yang rohani kan itu lebih dikejar dibandingkan hal-hal yang materi dan duniawi ini. Makanya berkali-kali ya status, identitas itu dikatakan kepada kita. Bahwa kamu ini adalah warga negara surgawi gitu. Bahwa kamu itu adalah warga kerajaan Allah. Bahwa kamu itu adalah manusia rohani. Bahwa kamu itu adalah anak-anak Allah. Bahwa kamu ini adalah utusan-utusan Allah. Itu status, itu identitas yang disadarkan kepada kita bahwa nilai rohani dalam kehidupan kita itu sangat penting saudara-saudara. Dibandingkan nilai material yang sifatnya sangat sementara hanya kita nikmati ketika kita hidup di dunia ini. Berkali-kali kita kalau pergi ke rumah duka kan kita lihat orang yang terbujur kaku di sana sekaya apapun dia ya gitu aja lah. Gitu kan. Gak ada yang dia bawa, gak ada yang berbekas pada dirinya atas semua kepemilikan duniawi yang dia miliki itu. Ya dia kembali begitu saja gitu. Maka kemudian aneh sekali kalau misalnya anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan itu tidak mengejar apa yang rohani melampaui apa yang duniawi ini. Itu persoalannya di jemaat Laodikia dan kemungkinan besar itu persoalan jemaat kita sekarang saudara-saudara. Kita itu bisa kerja lo mati-matian gitu. Kita bisa pontang-panting gitu untuk sesuatu yang bernilai duniawi ini, material ini. Saya tidak mengatakan bahwa kerja mati-matian tidak perlu. Perlu saudara-saudara. Haruslah sebagai tanggung jawab moral kita juga. Sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara dan mengelola apa yang ada di dunia ini gitu. Tapi persoalannya saudara-saudara ketika kita betul-betul mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, hati dan seluruhnya itu hanya kepada yang bersifat materi ini. Dan kemudian kita mengesampingkan hal-hal yang bersifat rohani yang membangun hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Dan sama sekali tidak meletakkan dasar yang kuat terhadap hal yang rohani itu. Kita gak suka, kita tidak mencintai gitu kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Kita gak banyak membaca Alkitab, kita tidak banyak berdoa, kita tidak banyak beribadah dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Saudara, pada akhirnya kita hanya berpikir bahwa memang yang terjadi dalam kehidupan Kristen kita ini ya udah kayak gini. Business as usual yang saya katakan tadi itu. Kita jalani seperti ini setiap hari rutin memang pada kenyataannya itu adalah kebiasaan kita. Jadi kalau diperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam surat ini kepada jemaat di Laodikia. Ketika dia menemukan apa yang terjadi pada diri orang-orang Laodikia itu persis seperti air yang ada di Laodikia. Menjijikkan sekali. Maka Tuhan mengatakan aku memuntahkan engkau dari mulutku begitu. Keras sekali perkataan ini, peringatan ini seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa dia tidak peduli seberapa kaya kamu hidup di dunia ini. Selama kekayaan itu tidak bisa membuatmu dekat kepada Tuhan. Maka dimuntahkanlah kita dari mulutnya itu. Saudara menariknya ya meskipun kondisi jemaat Laodikia ini sudah sedemikian menjijikkan di mata Allah gitu ya. Tetapi Tuhan itu masih terus menantikan pertobatannya gitu. Satu-satunya berita yang sangat baik ya terlihat di ayat 19 itu. Ketika Yesus mengatakan begini, siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Itu bagian yang sangat penting sekali pada pesan kepada jemaat di Laodikia itu. Maka kalau kita lihat undangan pertama dari pemulihan Allah ini secara cepat kita bisa melihat gini ya. Ketika dia mengatakan di ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara di sini Tuhan mengajarkan bahwa kekayaan sejati itu adalah keselamatan dan kehidupan yang benar di mata Allah dan itu hanya ada pada dirinya. Dan dia gambarkan anugerah keselamatan dan kehidupan yang benar di mata Allah itu seperti emas kamu mesti beli dari aku. Gitu kan. Kalau saudara ingat ya, apa yang dikatakan oleh Yesus ini tuh mengingatkan kita beberapa penafsir mengkaitkan perkataan ini dengan Lukas 12 ketika Yesus bicara tentang orang kaya yang bodoh.
Bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah itu ketika dia tahu bahwa dosanya diampuni, ketika hidup dibenarkan melalui iman kepada Kristus, dimurnikan karakternya menjadi karakter yang serupa dengan Kristus, menjadi murni, menjadi kuat di tengah pencobaan, kuat di tengah kesengsaraan, itulah kaya di dalam Kristus. Maka kalau diperhatikan tentang kekayaan di dalam Kristus ini, Richard Phillips ya, seorang penafsir mengatakan begini, dari perkataan Yesus ini kita belajar bahwa tidak sedikit orang yang tampak kaya di mata dunia, namun sesungguhnya patut dikasihani karena hidup dalam kesengsaraan dan keputusasaan. Sebaliknya orang-orang percaya yang kelihatannya miskin secara duniawi justru hidup dengan keteguhan sebab mereka kaya akan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Saudara, mengembalikan sebuah konsep hidup yang benar di mata Allah, yang mahal di mata Allah itu adalah ketika kita tahu bahwa harta terbesar kita itu adalah anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang dimurnikan pada diri kita itulah kekayaan rohani yang harusnya kita pelihara. Dan kita tumbuhkan saudara-saudara. Meskipun kita berhadapan dengan kesengsaraan dunia ini secara sementara. Hal kedua, undangan pemulihan yang kedua ya. Di dalam ayat 18 ini, Yesus mendorong jemaat Laodikia agar mereka mendapatkan pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini undangan-undangan ini mengadres atau merujuk kepada hal-hal yang menjadi kekuatannya Laodikia. Itu dilumpuhkan dan kemudian digantikan dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Nah disinilah kalau saudara membaca seluruh kitab Wahyu, maka saudara akan menemukan beberapa kali, paling tidak 3-4 kali disebutkan tentang pakaian putih. Pakaian putih itu melambangkan mereka yang dibenarkan melalui Yesus Kristus sehingga olehnya mereka teguh dalam keselamatan yang kemudian dikerjakan dengan tekun sampai akhir hidupnya dan itulah kekudusan hidup yang terus dipertahankan sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara, pada bagian ini Yesus mengatakan agar mereka tidak menjadi malu dalam dunia kuno. Penghinaan terbesar adalah ketika seseorang ditelanjangi. Kalau saudara ingat, pelucutan pakaian Yesus pada waktu dia akan disalibkan itu adalah penghinaan yang sangat besar dibandingkan dia diludahi. Saudara-saudara, di dalam hal inilah sebenarnya penelanjangan itu adalah hal yang sangat memalukan, mempermalukan seseorang begitu. Sebaliknya, kehormatan tertinggi adalah ketika seseorang dipakaikan pakaian yang terbaik. Dan umumnya di dalam ilustrasi Wahyu itu, pakaian terbaik itu disebut dengan pakaian putih. Saudara perhatikan ya, ini penting sekali. Pada waktu Yesus mengatakan diberikan, beli daripadaku, ambil daripadaku pakaian yang putih itu supaya menutupi ketelanjangan kamu. Saudara, apa yang unik di sini? Tuhan itu mengubah ton warna dari wul yang sangat hitam pekat menjadi pakaian yang putih. Ini hal yang artinya begini, kamu gak punya pakaian itu. Yang kamu punya itu pakaian hitam pekat yang sebenarnya mencerminkan kepekatan hatimu itu. Dan yang kau butuhkan itu bukan pakaian hitam pekat itu. Yang kau butuhkan itu adalah pakaian putih ini. Dan itu hanya ada pada diri Allah sendiri, Yesus sendiri. Dan itu hanya bisa kau ambil daripadaku. Itu hal yang sangat penting sekali. Sehingga nampaknya Yesus memang memakai simbol warna ini sebagai upaya pembersihan dan pemulihan yang dia harapkan terjadi pada diri jemaat di Laodikia, saudara-saudara. Hal yang ketiga ya, yang terakhir ya, yang diadres oleh Yesus dalam upaya pemulihan ini adalah begini. Laodikia ini sangat-sangat terkenal dengan salep mata, tadi saya sudah ngomong kan, yang menyembuhkan. Tetapi produksi salep mata mereka itu ternyata tidak bisa menyembuhkan sakit mata rohani mereka gitu. Jadi meskipun anugerah Allah begitu limpah kepada mereka, mereka gak bisa lihat. Oleh karena itu mereka harus datang kepada Yesus itu untuk mendapatkan darinya minyak untuk melumas mata mereka supaya mereka bisa melihat. Jadi mata yang terbuka dan dapat memandang kepada Yesus Kristus itulah dengan jelas gitu ya. Itu hanya bisa didapat dari Kristus. Selama kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, selama kita tidak punya kerinduan dengan Tuhan Allah sendiri, apapun yang saudara lakukan yang kelihatannya rohani ini tampak tidak menarik. Karena sesungguhnya mata kita memang tidak bisa melihat dengan benar.
Itu sebabnya kenapa kita mengatakan kerohanian itu menjenuhkan. Hal-hal yang rohani itu tidak menarik. Hal-hal rohani itu membosankan. Baca Alkitab bosan, doa bosan, ibadah bosan. Saudara, dalam kondisi itulah sebenarnya kita bisa, atau melayani juga bosan. Itulah yang menunjukkan bahwa kita perlu salep mata nih dari Tuhan nih gitu. Yang bukan diproduksi oleh Laodikia, tapi berasal dari Allah. Untuk membuka mata rohanimu sehingga kamu bisa melihat dengan terang semua yang rohani. Yang sesungguhnya menghidupkanmu dan menyegarkanmu dan membuat kamu sangat bergairah sekali dalam mengikut Tuhan. Saudara, kalau hari ini ya, saudara tidak bisa merasakan kehidupan yang sangat bergairah untuk Injil. Tidak bergairah. Cuma business as usual itu tadi. Cuma kebiasaan. Sesungguhnya kita ada di dalam kondisi state seperti Laodikia. Ngeri sekali saudara-saudara. Nah itulah yang kemudian 3 undangan yang Yesus katakan ini. Agar mereka membeli dari dia emas yang dimurnikan. Yesus itu memakai kata membeli loh saudara-saudara ya. Saya jadi tertarik kenapa dia pakai kata membeli ya gitu. Ternyata saudara-saudara, mengatakan kata membeli itu untuk menunjukkan berapa sih uang yang kamu punya, kekayaan yang kau punya, beli dari aku. Bisa gak kamu dapatkan? Gak bisa. Maka sekuat apapun kamu membeli, apa yang ada padaku itu tak akan bisa terbeli. Disitulah kemudian mereka ngerti apa artinya membeli, apa yang tidak bisa mereka beli. Yaitu anugerah Tuhan itu. Maka sesungguhnya seluruh pengampunan, anugerah, kebenaran, pengudusan yang Tuhan berikan kepada kita itu, yang tidak mampu dibeli oleh orang-orang bahkan sekaya Laodikia, itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita. Karena emang gak mampu beli. Itulah anugerah saudara-saudara. Untuk mendapatkannya, dia hanya menginginkan 2 hal. Yang kemudian kita temukan di dalam istilah ini. Yaitu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Cuma 2 yang dia minta. Bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Dan caranya saudara-saudara ya, dia katakan gini ya, yang menarik kalau kata bertobatlah sudah sering lah saudara dengar bagaimana artinya berbalik dari arah yang salah dan seterusnya. Tapi kata bersungguh-sungguh ini menarik, dalam bahasa Yunaninya itu ditulis begini saudara ya. Di ayat 19 bahasa Yunani untuk bersungguh-sungguh itu zeleo. Yang secara literal itu berarti boiling hot. Mendidih, panas yang mendidih. Maka yang Tuhan katakan kesungguhanmu itu seperti air yang panas secara mendidih. Gak mau dia suam-suam kuku. Muntah dia dengan suam-suam kuku itu. Tapi kamu harus menjadi yang panas dan panasnya itu mendidih. Saudara, sebagai kontras dari lukewarm, Tuhan menginginkan kesungguhan kita itu dari kata zeleo ini muncul kata zealous dalam bahasa Inggris. Zealous itu artinya giat kan, giat, semangat gitu. Nah jemaat GKY Gading Serpong ya, kalau saudara mendengar ini harus yang terjadi pada jemaat kita ini adalah jemaat yang giat. Jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang boiling hot gitu. Jemaat yang mendidih gitu. Yang sungguh-sungguh rindu untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dekat dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan. Suka berdoa, senang dengan hal yang rohani, melayani pun dengan sungguh-sungguh. Wah itu tuh boiling hot. Saudara, artinya mengikut Tuhan tidak bisa sekedarnya. Seadanya, suam-suam apalagi. Atau dengan standar minimal seadanya. Orang Kristen seperti ini meskipun nampak ke gereja tapi sebenarnya dia tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya dan itu sangat menyedihkan. Dan saudara tahu ya, Yesus menginginkan apa yang dia katakan itu bersungguh-sungguh dan bertobat. Tapi dia tahu bahwa orang tidak segampang itu bersungguh-sungguh nampaknya. Tidak segampang itu bertobat meskipun telah diampuni dosanya. Maka yang dia lakukan itu adalah ini. Lihat katanya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dengan dia. Sama dengan aku. Amin saudara.
Kalimat ini adalah kalimat yang meneguhkan kita. Kita ini memang penuh dengan kelemahan. Gampang sekali kita egois dan kemudian beralih dari Kristus kepada dunia yang menyesatkan ini. Tapi perhatikan baik-baik. Lihat, aku berdiri. Kalau dalam bahasa Yunaninya nih ya, kalau diartikan tuh begini tensisnya. Lihat, aku berdiri dan terus berdiri di depan pintu dan aku mengetuk dan terus mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan seterusnya. Artinya dia berdiri dan terus berdiri, mengetuk dan terus mengetuk, saudara-saudara. Gak pernah bosan. Dia menantikan kesungguhan dan pertobatan kita. Saudara menutup seluruh kisah surat kepada 7 jemaat ini. Ditutup dengan suara keras dari Kristus kepada jemaat di Laodikia. Dan juga dikatakan kepada jemaat GKI Gading Serpong, juga kepada saya. Mari kita kembali gitu kepada passion, kepada cintamu yang semula kepada Tuhan itu. Gitu. Seperti yang saudara pelajari dari jemaat yang lain, ya kan? Kembali kepada kasih yang semula itu. Supaya saudara bisa merasakan kebutuhanmu akan Tuhan itu bahkan jauh melampaui kebutuhanmu akan segala sesuatu yang bersifat materi ini. Dan itu harus nampak dalam diri kita. Saudara ke gereja, saudara melayani, saudara melakukan berbagai kegiatan bersama, saudara bersaat teduh, saudara, itu semua dilakukan dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Sampai betul-betul saudara merasakan bahwa satu saat nih, kalau aku kembali kepada Tuhan gitu ya, aku akan bertemu muka dengan dia. Wajah yang kurindukan setiap hari ketika kita hidup di dunia ini. Sampai kita betul-betul merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara, bahkan di sini pun kita bisa merasakan keindahan itu jika kita passionate kepada Tuhan, sangat bersemangat sekali untuk bisa merasakan Dia hadir dan tinggal dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, apa yang terjadi pada Laodikia ini menjadi refleksi Natal yang baik bagi kami semua. Dan bahkan menjadi refleksi kami di akhir tahun 2025 ini. Sesungguh-sungguh apakah selama ini kami mengikut dan melayani Engkau ya Tuhan. Seberapa banyak kami mementingkan hal-hal rohani dibandingkan hal-hal lahiriah dalam kami mengikut dan melayani Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya kami dapat menikmati firman Tuhan ini dengan baik. Dan kami bisa merasakan apa yang Tuhan mau sesungguhnya ketika kami hidup, selama kami hidup di dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti jemaat Laodikia itu, tapi menjadi jemaat Laodikia yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk berita yang kami dengar malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.